warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diucapkan banyak terima kasih sudah menyempatkan waktu. Nah, oke, kita melanjut ke sesi berikutnya, yaitu tentang pencegahan eksploitasi, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Jadi kemarin ibu-ibu sudah membahas tentang kekerasan terhadap anak, macam-macam hak anak, pengertian hak anak. Nah, di situ ada beberapa hak-hak anak sudah dijelaskan, mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak. Ibu sudah dijelaskan yang bulan kemarin. Nah, sebelum kita membahas terkait masalah penelantaran dan eksploitasi anak, untuk biar semangat semuanya ya, untuk biar kita semangat, yuk kita bareng-bareng tepuk P2K2 aja dulu ya. Ya. Yuk, mana 1, 2, 3 tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih, semangatnya masih luar biasa. Oke, sebelum kita membahas tentang penelantaran dan eksploitasi anak, jadi kita bahas sedikit materi yang kemarin itu tentang hak anak, terus pencegahan kekerasan terhadap anak ya, yang sudah kita bahas bulan kemarin. Oke, nah di sini kita akan membahas mengenai penelantaran dan eksploitasi anak. Nah, jadi kalau kita materi yang kemarin itu masalah hak anak, terus masalah pencegahan, terus ada juga pengertian anak istimewa itu seperti apa. Ibu-ibu semua sudah paham ya, sudah jelas. Jadi bisa membedakan, bisa mudah-mudahan sih bisa mempraktekkan nanti di rumah. Ya, jadi Bu. pencegahan yang termasuk kekerasan anak itu seperti apa, insya Allah ibu-ibu sudah paham semuanya ya. Nah, oke. Nah, di sini ada sebelum dilanjut saya mau tanya kepada ibu-ibu, tahu nggak tentang penelantaran anak itu apa? Tahu, Bu. Apa itu penelantaran anak? Biasanya tuh diumbar Bu, diumbar orang diurus. Tidak diperdulikan. Jadi anak-anak yang tidak diurus, Bu. Tidak diurus, istilahnya tidak diayomi gitulah, istilahnya anak itu tidak ada perhatian, tidak diperhatikan oleh orang tua, yaitu penelantaran. Nah, di sini ada cerita ya Bu ya, ada cerita, sebuah cerita yang saya baca, yang pengen saya bagi ke ibu. Mau ibu yang membacakan apa saya yang membacakan? Ibu baik gak Bu, soalnya panjang ini. Oke, nanti bisa saya bacakan ya, nanti intinya saja, inti dari cerita ini Bu ya. Jadi di lembar cerita, jadi Ibu bisa dengarkan baik-baik, perhatikan. Jadi ini ada sebuah cerita, ini cerita asli Bu ya, kisah nyata. Oke, baik Bu, saya akan membacakan sebuah cerita. Jadi yang tadi saya sampaikan tadi, ada sebuah cerita, kisah-kisah, bukan cerita sebenarnya, kisah-kisah nyata. Nah, jadi kisah Tasripin, bocah umur 12 tahun yang harus menghidupi ketiga adiknya. Jauh di sebuah dusun di desa Guning Lurah, Kecamatan Cilongkok, Banyumas, Jawa Tengah. Tasripin, 12 tahun, bertanggung jawab dari dusun pesawahan, harus hidup sendiri dan mencari nafkah untuk menghidupi ketiga adiknya. Dandi 9 tahun, Rianti 7 tahun, dan Dario 5 tahun. Tasripin harus bekerja di sawah agar adik-adiknya tetap bisa makan. Di rumah bilik kayu dengan luas 5 x 7 meter persegi dengan satu ruang kamar luas 3 x 3 meter persegi, dan sebuah dapur dengan tuku kayu bakar serta isi perabotan yang sangat sederhana, dan hanya terdapat 2 buah kursi panjang dan 1 meja. Beralaskan lantai semen yang sudah pecah, hidup 4 bocah sebatang kara. Ayah mereka pergi bekerja di Kalimantan bersama kakak tertuanya. Sementara ibunya meninggal akibat tertimbun longsor saat sedang mencari pasir 1 tahun lalu.
Kini bocah-bocah tersebut harus hidup sebatang kara dan tidak dalam satu kamar dengan kasur dan bantal yang sudah tampak lusuh. Dengan ditutupi matras, ketiga adiknya sangat mengandalkan kakak kedua mereka, Tasripin yang setiap hari harus bekerja di sawah dan dengan mencangkul, membersihkan sisa-sisa padi serta menanam padi bersama warga desa. Pada saat masa tanam, ibu sudah meninggal dan bapak bekerja di Kalimantan bersama kakak, kata Tasripin. Hampir setiap hari Tasripin mesti pergi ke sawah untuk mencari uang demi menghidupi adik-adiknya. Para tetangga sekitar yang simpati dengan keadaan Tasripin pun kadang sering membantu memberikan nasi maupun lauk pauk pada bocah-bocah tersebut. Tak jarang mereka hanya akan dengan nasi seadanya, makan dengan nasi seadanya, namun tampak nikmat kalau berangkat ke sawah jam 7 pagi dan pulang jam 12 siang, kata Tasripin. Kadang sehari dapat 30 sampai 40 ribu sehari, itu beli beras dan sayur. Siasanya untuk jajan adik-adik, jelas bocah yang putus sekolah itu. Pagi sebelum dia berangkat ke sawah, Tasripin harus memasak nasi dan sayur untuk adik-adiknya. Selain memasak, dia juga harus mencuci pakaian, menyapu, serta memandikan adik-adiknya. Tapi bukan hanya sekedar memandikan dan memberikan makan untuk adik-adiknya, dia pun bertanggung jawab terhadap adik-adiknya dengan mengajak adik-adiknya sholat, mengaji di musola di depan rumahnya. Oke, ibu-ibu, tadi saya sudah bacakan cerita Tasripin. Nah, yuk mangga kita bareng-bareng. Ini ada beberapa pertanyaan, ibu-ibu jawab ya. Nah, ya, untuk pertanyaan pertama, nah di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apa saja pekerjaan dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Tasripin dalam menghidupi adik-adiknya? Itu Bu tadi tuh dari cerita yang Ibu bacakan tuh Tasripinnya bekerja di sawah. Di sawah. Mencangkul. Terus apalagi tuh menanam ketika masa tanam, Taka. Menanam Ketika masa tanam tiba. Masa tanam. Iya. Nah, jadi ini untuk pertanyaan yang pertama. Jadi tadi dari cerita tadi ya Bu ya. Jadi Tasripin itu bekerja di sawah. Jadi dia setiap harinya itu bekerja di sawah, mencangkul, terus juga menanam ketika pada masa tanam. Oke. Kemudian untuk soal yang kedua, apakah yang dilakukan tersebut, yang dilakukan tersebut itu layak dilakukan oleh anak seusia Tasripin? Wah, ya tidak layak, Bu. Tidak layak ya. Iya. Tidak layak. Nah, diumpamkan. Jadi usia 12 tahun ya Bu ya, pada umumnya kan mereka sebenarnya masih sekolah. Nah, di sini di sebuah cerita ini jadi ada tuntutan dia untuk mencari nafkah usia 12 tahun. Nah, menurut ibu-ibu kan berarti untuk usia seumuran segitu kan berarti tidak layak untuk bekerja, Bu. Iya, anak saya aja masih sekolah, Bu. Nah, yaitu. Nah, makanya ini ya soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga, apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah atau kerabatnya terhadap Tasripin dan adik-adiknya, Bu? Ya harusnya tuh Bu, ayahnya tuh mengajak Tasripin bersama adik-adiknya tuh ke Kalimantan bareng. Diajak bersama ayah. Iya. Ya. Atau kalau nggak sanggup ya dititipkan saja Bu ke saudaranya. Atau dititipkan ya, iya, ke saudaranya. Dititipkan. Biar tidak hidup titipkan sendiri. Oke. Nah, jadi pertanyaan tadi yang ketiga, jadi apa yang seharusnya dilakukan oleh ayah, terus kerabatnya terhadap Tasripin dan adik-adiknya. Jadi ya seharusnya mereka diajak bersama ayahnya
atau kalau tidak dititipkan ke saudaranya. ya saudaranya ya Bu ya. Nah, Iya. itu tadi. Jadi dari cerita tadi bisa kita pahami bahwasanya di situ bisa kita pahami atau bisa kita simpulkan berarti di sini ada hal yang salah nggak nih Bu? Ada, Bu. hal yang salah nggak? Ada kalau menurut saya mah, Bu. Ingat apa itu? Ya itu tadi, ayahnya tuh berangkat ke Kalimantan, tujuannya baik untuk mencari nafkah bersama kakaknya, tetapi kenapa harus ditinggal sendirian, Bu? Kasihan. Nah, berarti kan intinya di sini ada perilaku Pelantaran. Oh iya ya, Bu ya. Di sini ada perilaku pelantaran. Nah, untuk bisa memahami maksudnya penelantaran itu apa, yuk mangga sampean lihat. Jadi lihat di sebelahnya. Nah, di sini ada pengertian penelantaran itu apa. Pengertian penelantaran itu apa? Nah, di sini penelantaran anak yaitu tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik itu secara fisik, secara psikis, rohani maupun sosial. Jadi anak telantar itu adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Itu sudah sesuai dengan undang-undang, Bu. Nah, jadi dari kasus tadi sudah masuk belum, Bu? Masuk penelantaran belum? Masuk Masuk kan kayaknya, ya? Bu. Nah, Iya. dari cerita Tasripin tadi, berarti termasuk Tasripin ini adalah korban penelantaran anak. Nah, terus oke. Baik Ibu-ibu, dari cerita Tasripin tadi bisa kita simpulkan bahwasanya Tasripin ini termasuk contoh dari penelantaran anak. Penelantaran anak ya. Jadi adanya pengabaian dari orang tua ya. Jadi nah, contoh Tasripin tadi itu cuma salah satu contoh, masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, jadi nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas lagi ya Bu ya, masalah contoh-contoh penelantaran yang lain. Jadi tadi cerita Tasripin tadi cuma hanya satu contoh dari sebuah penelantaran anak. Oke, kurang lebih mohon maaf, cukup itu ya Bu ya. Saya harapkan nanti bulan depan ibu-ibu semuanya bisa bawa buku pintarnya, jadi kita bisa belajar bareng-bareng Iya, dengan Bu. enak. Oke? Iya, oke. Cukup itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.